nasta'inu ala wa lijalatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Kama ya surah Al-Qadim. Hadirin jamaah berjuang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari senantiasa meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sehat dan bersama saja alhamdulillah. Semoga amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pagi ini sudah berada pada bulan Rajab, dan dalam kitab Lataif Ibnu Rajab mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Kemudian nanti bulan berikutnya bulan Sya'ban adalah bulan memupuk atau menyemai, dan berikutnya Ramadan adalah saatnya kita memanen. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah yang tadi saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kepada Allah, di antara 4 bulan yang haram, artinya haram itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ pahala, karena itu adalah bulan menanam, ya. Allah memberikan beberapa keberkahan, sehingga dalam beberapa ijazah yang kita baca, nah kita terima, dan beberapa TKP yang bisa kita baca. Di antaranya ketika selama bulan Rajab kita dianjurkan beliau untuk baca doa yang sudah sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berkailah kami fi Rajab, selama bulan Rajab ini, ya. Kemudian bulan wa Sya'ban, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami nanti ya Allah pada bulan Ramadan. Amin Allahumma. Baik, kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu fadilah atau ibadah yang akan kita tanam di bulan Rajab ini apa? Yang pertama adalah puasa. Mulai kita latihan berpuasa.
Puasanya siapa? Puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa sehari berbuka. Nah, bagaimana caranya kita mulai puasa Daud? Dalam ahli Thariqah Tohiyah Naksabandiyah ya, untuk memulai puasa Daud itu ada berapa jamaah Thariqah itu meminta ijazah dari gurunya, kiainya. Baik, saya pengen mulai puasa Daud, mohon untuk ijazahnya supaya ibadah yang kita kerjakan ada mantap gitu ya. Pak, kalau memulai puasa Daud ini boleh ya? Boleh. Ada manfaatnya apa, kemudian pengennya apa dengan puasa Daud itu, maka ada ijazahnya. Dengan bisa soal ke Kiai Mulyum dikirim semua Allah kebetulan berakhir Pak, atau ke Buken Kiai Jenan, Kiai Hari Sodako sana ngaji, sana dia habis ngaji Ahad pagi ini beliau ngaji kitab Hikam, ada tafsir habis ngaji soal atau kan di Ungaran juga ada beberapa kiai yang bisa kita minta untuk ijazah memulai puasa Daud. Coba puasa Daud buat selain puasa enggak, Rabu puasa terus begitu. Nah itu ada runtutnya selama misal mulai 6 bulan, 1 tahun ya. Kalau nggak kuat dicoba puasa Senin, Kamis memulai siang ringan-ringan. Lepas Senin Kamis, padahal saya juga kuat. Nek kon ngeleh angel, buat bisa. Awake kadung. Kamu wis ketok gede ya. Orang ngelehan iki ra kuat. Iya, Mas. Ya silakan Senin tok atau Kamis tok seminggu sekali. Yang penting amalan-amalan yang kita kerjakan itu ada dasarnya dan itu sunnah Rasulullah. Ini. Atau misalnya ada juga yang kalau santri pesantren itu ijazah puasa Rajab sama berapa hari. Namanya riyadhah dalam bahasa santri. Riyadhah itu latihan. Nah ini itu pertama puasa. Yang kedua sedekah. Sedekah berbanyak di bulan Rajab. Kemudian baca Quran dan ibadah sunnah lainnya yang terutama berarti kewajiban kita jangan sampai apa? Jangan sampai dikesampingkan. Poso ning karena lemes gitu ya. Terus sholatnya atau bahkan lali karena turu namanya lemes terus sholat dulu. Nah itu maksiat, bahaya lah sunnah meninggalkan sholat wajib ini. Sehingga berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tekankan kualitas ibadah kita di bulan Rajab. Sholat mulai disiplin, sedekah mulai dirutinkan, sehingga kemudian nanti ketika kita masuk di bulan Sya'ban, kita pupuk itu sudah mulai mengalir karena sudah terbiasa puasa. Sya'ban itu enteng ya, dengan Kamis terus kita sudah kita coba baca sholat subuh sebelum beraktivitas kita ngaji ya. Kalau dulu di pesantren itu para santri selesai zikir, wiridnya pada sholat Yasin ya. Terus sampai dengan mau berangkat sekolah, beraktivitas yang lainnya. Ini yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibadah-ibadah di samping kewajiban kita tingkatkan, lebih disiplin lagi sholatnya, tambah ibadah sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah dan ibadah lain yang bisa membantu kita untuk semakin mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu saya ingatkan memulai
kita di bulan Rajab ini. Semoga kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai pembuka, Ibu mari kita lanjutkan ngaji kita hari ini sampai kepada hadis yang ke-25, keutamaan zikir. Al-Bidar radhiyallahu anhu unas min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud tusuri bil ujuri yusalluna kama yusalli wa yusumuna kama tasumun wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akan alaihi fiha wizran fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran. Dan Abu Dzar berdoa bahwa sejumlah orang dari sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, orang-orang berharta pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka sholat, sebagaimana juga kami juga sholat. Cuma kalau orang berharta kan, karena dia punya harta, banyak sedekah di samping ibadah sholat. Kemudian mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka itu karena dia punya harta. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Sungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Dan ketika kita bertasbih, subhanallah, itu adalah bagian dari sedekah. Pada setiap takbir adalah sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu bagian dari sedekah. Pada setiap tahmid terdapat sedekah. Setiap tahlil atau sedekah, menyuruh orang yang ma'ruf, ya, terdapat sedekah. Jadi dengan misalnya mengajak orang berbuat baik, yuk ngaji, ayo sholat jamaah masjid. Misalnya ada temannya di saat kita di kantor atau di masyarakat, mengajak orang berbuat baik, ya, berbuat baik itu atau sesuatu yang mengarah kepada kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mengajak satu kebaikan, maka dia mendapat pahala dari dirinya dan orang yang mengikuti kebaikan itu. Contoh ngajak siapa temennya, kemudian sholat jamaah, ternyata temennya yang diajak itu ikut jamaah, maka beliau mendapat pahala sholat jamaah yang dia kerjakan, ditambah tonggo sing sholat jamaah yang wow. Nah, sehingga dan tanpa dikurangi sedikit pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka juga sebaliknya, ketika kita mengajak satu kejelekan, ya dia akan mendapat ganjaran atau imbalan kejelekan yang dia laksanakan, ditambah orang yang mengikutinya itu. Ayo nonton goyang dobrak atau hal yang berbau maksiat, misalnya yang membuat aurat dan sebagainya, itu maksiat. Kemudian ada orang yang bahkan sak bolo-bolo ini baru kabeh, maka dosanya kita ditambah dosa bolo-bolo tadi itu, ya, lewo-lewonya itu mengikuti kita tanpa dikurangi juga sedikit pun. Allah, sehingga
berbuat baik, mengajak orang berbuat baik itu bagian dari sedekah. Kemudian mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Telah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Baju dolanan togel, dolanan apa nek tuku? Dolanan tok, Pak. Kalau jual beli bagaimana? Ya mabuk, bahaya lah, mabuk dan sebagainya. Mencegah kemungkaran itu bagian dari sedekah. Atau di sebelah itu ada yang jual miras, dan ini kayak kita mencegah kemungkaran itu, ya itu bagian dari sedekah kita. Dan dalam persetubuhan kalian dapat sedekah. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya dan mendapat pahala di dalamnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ia melampiaskannya dalam keharaman? Apakah ia berdosa? Biarlah jika ia melampiaskan dalam kehalalan maka ia mendapatkan pahala. Jadi ketika kita berhubungan dengan istri kita yang halal, itu ibadah, yang dari ibadah karena halal. Sebaliknya ketika kita berhubungan yang statusnya haram, selingkuh, itu berdosa, sehingga berhubungan suami itu bagian dari ibadah karena itu menjadi halal dalam syariat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas sedekah kita. Akan disampaikan ketika orang lain misalnya punya harta, ya dia bersedekah dengan harta yang tadi itu. Kemudian bagaimana ketika harta kita tidak terlalu banyak berlimpah misalnya, ya tadi dengan bahkan tersenyum itu bagian dari sedekah, tasbih, subhanallah, ya, alhamdulillah, ya, mengajak orang berbuat baik dengan bukan sedekah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu mengingatkan sahabat-sahabat kita untuk selalu berbuat kebaikan agar apa yang kita kerjakan itu bermanfaat, dan itu bagian dari sedekah kita. Bahkan dalam hadis beberapa yang lalu sampaikan, setiap persendian ya dalam tubuh kita itu butuh diapakan? Disedekahi. Dan itu semua bisa kita laksanakan dengan sholat duha 2 rakaat minimal, ya. Kalau mampu lagi 4 rakaat. Nah, nanti setelah ini misalnya agak siang dikit, kita sholat apa namanya? Masalahnya kan sebelum duha itu sholat subuh dan macam-macamnya ini. Baik, lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu di antara jalan-jalan kebaikan. Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nasi alaihi sadaqah. Kulun yang minta tahu fi samsu ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah. Wa tumitul adha anit tariq sadaqah. Dari Abu Hurairah bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian manusia ada sedekahnya. Setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya, kamu mendamaikan di antara 2 orang adalah sedekah. Jadi kalau misalnya tukaran, ya, dan sekarang ini terutama di kalangan muda mulai muncul lagi yang namanya apa? Apa itu? Tawuran di Kecantok City, diomongi itu sensi tersinggung, kemudian aja boleh tawur. Nah ini ya, mari kita atau seperti itu, kita mendamaikan itu bagian dari sedekah.
bojone sing lanang sing itu padu. Dipisah mboten? Wah, rusak iku, Pak. Enggak bilang boleh rusak. Iya. Nek wis keterlaluan ya Pak boleh buat ya. Sing cedak berbeken. Sing perlu ngopo Pak gemerah. Mengganggu stabilitas. Menyampaikan bagian dari sedekah. Kemudian kamu membantu seseorang untuk menaikkannya di atas kendaraannya atau mengangkat barangnya di atasnya adalah sedekah. Tukang bakso kita munggah kok kabutan yang nyuruh ya, bakal ya semua mengangkat orang tuanya atau simbahnya mau dagang di pondoknya, di pondoknya bahkan diterkes sekalian itu bagian dari sedekah. Di setiap yang ditakdirkan untuk kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian kalimat yang baik adalah sedekah. Kita berbuat baik ya, menasihati teman kita untuk berbuat baik, itu bagian dari sedekah kita. Yang berikutnya adalah tiap-tiap langkah yang kamu tempuh menuju sholat adalah sedekah. Jadi kan sing saking ngate sekawan Pak Surat pangatur. Sini berapa langkah itu? Putaran roda nanti yang itu sedekah. Sehingga mari kita berlomba untuk memakmurkan masjid ini ya, dengan sholat jamaah. Bahkan langkah kaki kanan kita, kaki kiri kita itu ya, satu mengangkat jalan kita, satu menghapus dosa kita. Itu yang pelaku Pak, yang motoran dia. Ya tadi itu, gelekan gas kanan, ya, roda depan, roda belakang itu saling menguatkan, ya, menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Kemudian kamu membuang gangguan dari jalan adalah sedekah. Antara waktu ninggalan terang kendang membahayakan dengan singkike atau paku ninggalan dengan habis berbuang itu bagian dari sedekah kepekaan. Jadi bahkan dalam satu makalah bagian dari keimanan seseorang yang paling kecil itu adalah menyingkirkan diri dari tengah jalan yang terbaik. Itu yang paling kecil. Nah, itu kadar keimanan seseorang. Jadi nek jenengan ono kerakal atau duri jalan dibagi atau sampah enggak apa berserakan, enggak diambil pada tempatnya, orang peduli. Nah itu tingkat iman yang paling kecil saja kita tidak merasa sensitif, tidak bisa mengamalkannya ya. Maka mari kita coba berusaha untuk peduli pada hal yang tidak pas. Kita naik ke wong bahaya, ini sampah dibuang sembarangan, diingatkan supaya buang pada tempatnya. Nah ini bagian dari sedekah kita ya, di samping sedekah harta yang kita miliki. Demikian rahmat Allah. Semoga kita semua semakin diberikan kekuatan ya, kemampuan harta yang kita punya harta sedekah dengan hartanya, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, yang punya apalagi nasihat ya sedekah dengan kalimat-kalimatnya, doa. Nah ini semoga lagi kita diberi Allah SWT umur yang panjang, berkah, manfaat, sehingga kita berkah mulai di bulan Rajab ini sabar berjumpa nanti di bulan Ramadan dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri kaji kita pagi ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.